Kita bertemu Sore. lagi pada sore hari ini. Saya ucapkan shalom buat Pak Gunawan, buat Pak Delisan, buat Bu Mika, Pak Joni, buat tambahnya Pak Rafles, Pak Hendra, juga buat Pak Pomingguan, Pak Dodi Menak, Pak Paul, buat Iya. Ria juga semuanya yang hadir. Kita mengucap syukur pada sore hari ini seberapa kita yang hadir. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat sore ini bersama dalam ibadah Zoom Family Ministry. Mari kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan pada sore hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidup. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang telah menolong dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, ya Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, amin. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam kesalahan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku dapat tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun akan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan, kan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan
kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Gunawan, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host. Silakan Bless. Bapak Pendeta Endra Winata memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Pak Pendeta Endra Winata memimpin kita dalam doa pembukaan. Mic-nya Pak. Oke. Bapak kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, Tuhan, satu persatu, Tuhan. Dan juga Engkau berkati Pak Gunawan Cin, biar menjadi berkat buat kami semuanya, Tuhan. Biar juga Roh Kudus-Mu menyertai kami selalu, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggunya. Hamba-Mu patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Gunawan Chen. Bahkan juga mungkin hambanya nanti akan menyanyikan pujian yang akan memberkati kita. Kita sambut dengan satu pujian. Silakan Pak Gimli. Oke, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Oh amin Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwa adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan aku yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, amin, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu ku lewati semua, amin, perkenananmu teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selama-lamanya, selama-lamanya besar kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Engkau ada Tuhan bersama kami. Engkau hadir Tuhan merawat kami dan memurapi kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami
kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau yang bertata Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami angkat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami pada sore ini. Kami naikkan syukur hanya kepada Bapa di dalam surga di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati semua. Ya, silakan hambanya. Bapak Gunawan Chen. Tuhan Yesus berkati. Baik-baik. Shalom semuanya. Selamat sore. Shalom, shalom. Baik, kita akan sejenak mohon pimpinan Tuhan dan syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh tidak dapat kami utarakan dengan kata-kata. Kalau pada sore petang hari ini, Tuhan mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat family ministry, dan kami percaya kami terus mau Tuhan pakai menjadi alat yang efektif. Oleh sebab itu Tuhan, suci kuduskan hamba, demikian juga saudara-saudara hamba seiman yang ikut ambil bagian di dalam Zoom Family Ministry, urapanmu atas diri kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Karena hanya Engkaulah yang mengambil alih semuanya pada sore hari ini. Dan biar kami pakai Tuhan, untuk bibir mulut kami Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu tidak kemana-mana, tapi masuk tertancap dalam dari diri kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk menjadi alat-Mu dan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Halo. Mari sampaikan tanganmu. Kita sungguh-sungguh hari ini bersyukur diberi kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih daripada itu, boleh mendengar firman Tuhan. Dengan satu judul firman yang mengingatkan kembali kepada saya satu karya yang luar biasa yang tidak ada di dunia yang lain dan tidak dapat diberikan oleh yang lain, yaitu dengan judul Makna Salib bagi anak-anak Tuhan. Makna salib bagi umat Kristus. Yang saya pikir, saya juga ingat dengan peristiwa yang berkaitan dengan Paskah sebentar lagi, mungkin 2 hari lagi. Saya teringat setiap Paskah teringat di mana sekitar saat tahun 2015, 8 tahun yang lalu, saya mengalami satu musibah dan Tuhan izinkan saya kena ledakan gas LPG 12 kilo. Sehingga muka saya hancur berantakan. Saya masuk rumah sakit 1 minggu, dan saya tensi pada waktu itu bisa mencapai 250. Badan saya menggigil, bergetar, tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung semua kemurahan Tuhan, saya mendapatkan serum dari Amerika, ada teman yang menjual, dan saya pakai sehingga sembuh seperti semula, dan saya juga bisa tetap memiliki vokal suara yang Tuhan percayakan untuk memuji-muji Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya akan mendasari firman Tuhan, makna salib itu dari satu ayat saja, yaitu Matius 16 ayat 24.
Matius 16 ayat 24. Saya baca demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa Inggris yang sederhana. If any man will come after me, let him deny himself and took up his cross and follow me. Kuncinya menyangkal diri dan memikul salib. Tapi juga dikatakan, ditegaskan lagi, berbicara tentang salib di Matius 10 ayat 38. Siapa yang tidak mau memikul salib, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, semuanya pasti memikul salib. Mau tidak mau pasti memikul salib. Persoalannya, saudara, siapkah, kuatkah kita memikul salib? Itu persoalannya. Tapi pada petang hari ini, ada 2 poin tentang menyangkal diri dan memikul salib. Tapi saya tidak terlalu mau berbicara tentang menyangkal diri. Saya fokus tentang pikul salib. Persoalannya seperti yang lalu, kita semua sudah tahu hamba-hamba Tuhan. Apakah salib itu? Salib itu bukan simbol orang-orang Kristen. Tidak, bukan hanya sekedar cuma simbol orang Kristen. Bukan aksesoris yang dipasang di mana-mana. Bukan kalung yang dipakai, giwang, cincin, anting-anting, bukan. Dan salib itu bukan hanya sekedar ornamen yang dipasang di gereja, bukan. Bukan menunjukkan identitas, itulah yayasan Kristen, bukan. Lebih dari itu. Saudara-saudara, salib itu pada zaman pemerintahan Romawi sebentuk hukuman mati. Pada zaman Alkitab dulu, hukuman mati bisa bermacam-macam terhadap orang-orang yang tertangkap berzina dan lain sebagainya. Dia dihukum dengan rajam, dilempar batu sampai mati. Di Amerika, pada zaman itu, waktu saya masih kecil, ada di antara kita masih ingat, ada film yang tentang cowboy, ya, naik kuda, dan dia kalau sudah jatuh hukum mati, di atas pohon dikasih tambang, kemudian dililitkan tali, kemudian kuda itu dipukul, sehingga kuda itu berlari, dan tambang itu menjerat lehernya. Dia tergantung sampai mati. Ya, kalau di Perancis hukuman mati itu semacam pisau yang tajam, kemudian leher dimasukkan, dipasung begitu, dijahitilah pisau yang tajam dari atas dilepas, sehingga kepala itu terpisah dan matilah orang yang dihukum mati itu. Nah, di negara China, mungkin ada dulu pernah lihat film Justice Bao. Mungkin ada yang ingat, mungkin kalau yang muda-muda sekarang nggak tahu. Zaman saya dulu ada. Hakim Bao, Justice Bao, itu kalau dia sudah mengeluarkan ya satu tanda taruh harus mati, ya. Kemudian itu nanti dipotong, dipancung orangnya. Saya masih ingat kok lagunya. Sekali itu sudah lama sekali. Mungkin ada 30-40 tahun yang lalu. Lagunya 就是像那同流水，你我焉机不可留，今世万我心都烦忧。Gitu loh. Mungkin ada yang ingat atau mungkin yang tidak, tapi itu tidak penting. Tapi asal tahu kita mengingat, itu juga salah satu bentuk hukuman mati dari penjahat yang dikeluarkan satu tanda oleh apa namanya itu, oleh hakim bahwa matilah orang. Dan itu bergeser cara mati itu yang berikutnya. Pada zaman-zaman ini ada yang disuntik dan orang yang disuntik segera mati.
ada yang ditembak mati. Ya, paling banyak itu kalau di negara China yang korupsi tembak sampai mati. Ada yang disetrum, ya, hukuman mati pakai setrum. Ya, saudara-saudara. Apa maksudnya? Itu terus bergeser kemanusiaan itu menjadi kemanusiaan yang semakin maju. Supaya orang yang dihukum mati itu tidak terlalu lama menderita. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus tentang hukuman mati yang di atas kayu salib? Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari di dalam penderitaannya, tangannya yang dipaku, kakinya dipaku. Mungkin saja bisa karena dehidrasi, kekurangan cairan. Mungkin karena ada infeksi yang terjadi di luka bekasnya itu. Coba Anda bisa bayangkan. Itu sebentuk hukuman mati yang sangat kejam dan membuat sangat menderitanya Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara tahu, siapa Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus adalah orang atau sebuah pribadi yang kita agungkan sebagai Tuhan itu. Matinya sudah dianggap sebagai penjahat pada zaman pemerintahan Romawi. Seorang penjahat harus dibunuh, disalib. Kemudian seorang pembunuh, penjahat, pembunuh, pemerkosa, bahkan sampai makar terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu harus dihukum salib, saudara-saudara. Tapi apakah itu memang hukuman tentang salib? Apakah salib itu sekedar itu? No. Bagi kita orang Kristen, ya, salib itu bukti kasih Allah kepada manusia. Tanpa salib, sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga setiap Paskah, setiap orang Kristen, ya, pasti begitu mengingat salib itu, harus mengingat itu karya terbesar, kasih Allah terbesar bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan dan hanya Yesus sanggup memberikan keselamatan untuk umat manusia. Amin, saudara-saudaraku. Jadi apakah sebetulnya makna salib itu, saudara-saudaraku? Kalau saya boleh rumuskan, itu yang pertama, kasih Allah yang sempurna. Yang kedua, korban Allah yang sempurna. Yang ketiga, kesetiaan Allah yang sempurna. Jadi kalau saudara mengingat salib itu bukan hanya sekedar ornamen, bukan karena kita orang Kristen, bukan. Makanya hati-hati kalau pakai kalung salib. Memakai sesuatu yang bertindak salib. Mau di dada, kayak mau di kalung, mau di leher, mau di anting-anting. Hati-hati. Tanggung jawab moral dan spiritual itu besar sekali. Supaya orang tahu, wah ini orang Kristen. Bukan itu saja. Karena itu adalah maknanya, yaitu kasih Allah yang sempurna. Korban Allah yang sempurna. Dan kesetiaan Allah yang sempurna. Ya, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ya. Baik, kita akan mencoba sampai sejauh mana kasih Allah yang sempurna lewat salib, lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang nanti sebentar lagi kita akan peringati di mana ada Jumat Agung. Ya, saudara-saudara, kita kan pasti tahu bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, bla 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 bla, saya tidak usah sebutkan, sehingga dikorbankan anaknya tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Itu kasih Allah yang sempurna. Dalam ini dia disalibkan, dia dihina, dia disiksa, ya kasihnya dia tidak membalas, malah meminta pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia di bawah. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu sesuatu kasih yang luar biasa? Kasih yang tidak berubah. Ya, kasih yang selalu ada tiap-tiap hari mengalir dalam hidup kita. Dalam konteks kecil, keluarga, kasih suami kepada istri. Waduh, kalau sama istrinya jahatnya, kadang-kadang, tapi kita yang hadir tidak. Ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Tapi kalau sama istrinya tetangga, lembut sekali. Nah, ironis sekali bukan? Tapi bisa terjadi. Iya toh? Bahkan dikatakan dalam Roma 12, karena Allah di dalam Tuhan Yesus memiliki kasih yang sempurna. Dia berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia berkata, berdoalah bagi orang yang menganiayamu. Berilah seterumulah makan kalau dia lapar. Waduh, saudara-saudara. Itulah kasih yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara tahu ada peristiwa mungkin lama sekali, tahun 1998, pada waktu pembantian orang-orang Chinese minoritas di Jakarta. Ada seorang ibu, dia memeluk anaknya satu-satunya perempuan. Dia memeluk, dia menangis. Anak perempuannya itu dianiaya, diperkosa sampai mati. Dan dia peluk, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang memperkosanya, dan dia tidak lupa siapa orang-orangnya yang memperkosa. Dia stres, dilayani gereja. Bertahun-tahun dia dilayani oleh gereja. Di pastoral, oleh pendeta. Singkat cerita, sembuhlah ibu yang anaknya perkosa, yang mati dalam pelukannya. Dan akhirnya dia bekerja di tempat pelayanan kesehatan gereja itu, saudara-saudara. Tiap hari dia melayani pasiennya dengan penuh sukacita, penuh pengabdian, dengan kasih dia melayani. Pada satu hari waktu dia sedang melayani sang pasiennya itu, terdengar di jalan, di depan tempat praktek poliklinik itu yang dia layani, sebagai satu tenaga medis di situ dia. Terdengar suara keras, ternyata ada tabrakan. Dan tidak lama, banyak orang, karena ini ada poliklinik, mengkorbannya seorang anak laki-laki. Diangkat dengan cepat, dibawa ke tempat bangsal, tempat penampungan itu. Saudara-saudara, kemudian dilayani oleh ibu itu. Basuh lukanya yang parah, saudara-saudara. Kondisinya yang sangat menyedihkan. Karena ini naik motor, ditabrak mobil, dan dia dirawat segera secepatnya. Dengan pertolongan pertama, dia tolong dengan infus dan lain sebagainya, memberikan darah dan sebagainya. Tiba-tiba masuklah seorang bapak. Mana saya? Mana anak saya? Oh bapak, orang tuanya ada di sal, disilakan. Mana anak saya? Mana anak saya? Dia masuk di ruangan itu. Tapi dia sudah terlambat. Anaknya sudah terbujur. Anak itu sudah meninggal di hadapan dia. Saudara-saudara. Si ibu yang anaknya diperkosa dan meninggal, yang sekarang menjadi tenaga medis, itu saudara-saudara. Dia tidak pernah lupa. Ayah anak ini, si bapak ini dulu yang ikut rame-rame memperkosa anaknya, saudara. Dia cuma berkata, mengasihi bapaknya itu. Karena dia cuma punya pengalaman semacam itu waktu anaknya dianiaya, diperkosa. Dia sembuh
dan mengenal tentang kasih Tuhan lah, sehingga dia sampai hari ini bisa menjadi pelayan di poliklinik itu. Dan jelas setelah dia melihat itu, sangat kasihan kepada Bapak itu. Tadinya dia merasa benci, stres, mungkin orang lain akan berkata, kapok lu, syukur pembalasan dari Tuhan. Si ibu ini cuma melihat sambil memandang dengan penuh wajah yang penuh kasihan. Ternyata pembalasan di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Kamu dihina, diremehkan, nggak usah pusing. Seberapa dari hidup kita pasti mengalami banyak ya persoalan-persoalan. Bahkan kita dilecehkan karena kita miskin, karena kita bodoh, karena kita sungguh-sungguh sangat tidak berarti di hadapan manusia. Tapi tetap tenang. Kasih mengajarkan kepada kita. Maafkan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa kita ini sangat berharga di mata. Oleh sebab itu, mari kita tetap jaga kasih kita seperti Tuhan. Ya, dia tetap mengasihi kita. Ya, sekalipun kita punya persoalan berat dan lain sebagainya, tetap kasihmu kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah ya hukum yang Tuhan inginkan kepada kita. Ya, itulah kasih yang sempurna. Kalau kita mau berkata lebih lanjut tentang kasih, baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Yang terakhir 13. Tinggal ketiga hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Wah, kalau seandainya saya tadi ini sudah saya siapkan mau nyanyi, waduh, bisa nyanyi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku dapat bernubuat dan punya iman untuk memindahkan gunung, sekalipun aku memberikan semua dan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi jika diriku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya, berharap hanya kepada Allah. Saudara-saudara, ingat, salib adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna untuk Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua adalah kurban yang sempurna. Ya, mungkin bisa dibacakan di Yesaya pasal 53. Ya. Yesaya pasal 53. Yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya. Baik, saya bacakan ya saudara-saudara. Dia dianiaya, ya, oleh saya dinubuatkan pada waktu itu. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, itulah ayat yang ke-7 khususnya dari Yesaya 53 itu, ya. Mungkin juga ada lagi dari Ibrani 9 ayat 26b. Ibrani 9. Satu ayat lagi saudara. Ayat 26b, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menghapuskan dosa. Dia melalui kurbannya hanya satu kali saja, saudara-saudara. Ironisnya kadang-kadang dikhawatirkan, kadang-kadang kita lah yang menyalibkan untuk kedua kalinya dengan dosa-dosa kita.
dengan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita boleh melihat dia menjadi penghapus dosa. Ya, saudara-saudara. Dia itu sungguh-sungguh Allah yang rela berkorban. Dihina, pasung, bajunya disobek di atas kayu salib. Ya, diberi minum asam cuka dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau saya membayangkan itu, saya jadi terus, aduh, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang disalib semacam itu di atas kayu salib. Kemudian dicucukkannya lambungnya, ya, kemudian disiram dan lain sebagainya, kepalanya dikasih duri dan lain sebagainya. Aduh, saudara-saudara, bukankah ini sebuah penderitaan? Tapi dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara, korban yang sempurna. Mulai dia dianiaya, dicambuk, dipukul, sampai dia dan sebagainya. Nggak semudah itu yang kita bayangkan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, maukah kita berkorban juga untuk orang-orang yang kita kasih, kita cintai? Dalam keluarga kita, itu pasti dilakukan oleh orang tua, anak-anak Tuhan. Kita bekerja keras, berkorban untuk anak kita. Siang berganti malam, malam berganti pagi, dan lain sebagainya. Kita berjuang, berkorban. Karena kita punya tanggung jawab secara moral untuk anak-anak kita. Iya, Tuhan inginkan itu contoh. Berkorban, berkorban, berkorban. Sesuatu menjadi kewajiban kita. Sebagai anak Tuhan rela berkorban. Bagi anak-anak kita, keluarga kita. Bagi istri kita. Bagi orang tua kita. Jadi mari saudara. Lewat korban yang sempurna itulah Tuhan sungguh-sungguh bekerja atas diri kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, di Amerika ada satu ibadah. Dan pada waktu ibadah itu, ini berkisar juga sekitar sebelum penyaliban Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan untuk memikul salib. Akan dibawa ke Golgota, dikawal dengan para tentara Romawi yang kejam. Tuhan Yesus disaduk, ya, kemudian sampai jatuh, memikul salibnya, ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang berani tolongnya. Ada Simon dari Kirene yang di dekat situ pun tidak berani, dia diam saja. Kemudian dia pendeta itu tanya, apakah ada antara jemaat kalau terjadi saat itu ada di tempat itu yang berani untuk menolong Tuhan Yesus yang waktu itu tersyok-syok memikul salibnya? Tidak ada seorang pun yang menjawabnya, bukan. Tapi ada satu anak remaja, ya masih belasan tahun, dia berteriak, saya berani Pak Pendeta. Dia berdiri sampai tangannya ke atas. Saya berani untuk membantu Tuhan Yesus. Pendeta itu tentu saja tidak akan menyurutinya. Ini bukan sebuah dialog. Tapi ini hanya menyatakan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, asal saudara tahu. Khotbah dilanjutkan. Sehingga pada waktu itu ada Simon Kirene paksa lagi untuk membantu mengangkat salib itu, karena tentara tidak membantu, orang-orang yang menyalibkan tidak membantu. Tapi dia tahu ada murid Tuhan Yesus di situ, Simon dari Kirene. Dia membantu. Kemudian pendeta bertanya lagi kepada jemaat, sama seperti Simon Kirene berani membantu mengangkat. Apakah saudara juga berani sama seperti Simon dari Kirene untuk membantu mengangkat salib itu? Tentu saja jemaat diam. Tapi lagi-lagi anak remaja itu berkata, saya berani membantu salib itu. Karena dia adalah Tuhan Yesus. Itu saudara-saudara. Untuk kedua kalinya Pak Pendeta tanya, dan dia tidak bertanya untuk ketiga kalinya. Ibadah selesai, pulanglah. Jemaat memberi salam kepada pendetanya. Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday. Pendeta itu memberi salam kepada jemaat satu persatu. Tibalah saatnya si anak remaja itu ya datang akan memberi salam, ya, dan pendeta itu menepuk pundaknya di belakang. Belum sampai tangan pendeta itu sampai ke pundak,
daripada anak pemuda, anak remaja itu. Anak remaja itu menolaknya tangan pendeta. Jangan Pak Pendeta. Nggak apa-apa anakku. Nggak apa-apa. Bapak tidak marah kok waktu kamu begitu. Mau dipukul lagi ya. Waktu dipukul lagi keduanya kena pundaknya. Si anak menjerit. Sakit. Sakit. Duh, kenapa anakku? Itu. Kemudian pendeta itu melihat dan dibukanya baju anak remaja yang berkulit hitam itu. Ternyata di punggungnya banyak luka-lukanya yang masih belum kering. Luka-lukanya masih basah. Kemudian pendeta bertanya, anakku, siapa yang melakukan ini padamu anakku? Si anak itu berkata dengan lirih, yang memukul punggungku ini adalah ibu kandungku. Aduh saudara-saudara, betapa sangat sedih sang pendeta itu bertanya. Dia cerita bagaimana anakku bisa begini. Ibuku itu adalah anak pemilik tambang. Dan dia diperkosa oleh buruh tambang negro. Dan lahirlah aku, seorang anak yang dibenci oleh mamaku. Setiap aku ke gereja, dia marah, pulang pasti memukul aku. Aduh, pendeta itu sangat sedih. Tapi apa yang dilakukan anak itu menjadi korban. Karena dia cinta sama Tuhan Yesus. Dia tidak takut. Dia pergi ke gereja. Dan dia pulang pun sang siap untuk dipukul lagi oleh ibunya. Kemudian pendeta itu mengantar pulang ke rumahnya. Diadakan konseling kepada ibunya. Dan ternyata ibunya sembuh. Saya sakit, Pak Pendeta, kalau lihat anak ini. Saya hasil buah perkosaan dari buruh tambang kepada saya. Saya sakit, Pak Pendeta. Tapi pendeta dengan sabar, dia konseling. Terus-menerus. Akhirnya itu sembuhlah si ibu. Saudara-saudara, inilah korban. Ikut Tuhan Yesus tidak enak. Korban kita. Apalagi zaman hari-hari ini. Radikalisme dan intoleransi ada terjadi di bumi tertiwi, bumi cinta Indonesia. Saya jadi ingat, saudara. Saya ini kan PDT, pendeta. Tapi saya PDT itu saya pengamen dalam Tuhan. Jadi pada waktu Natal, di Alam Sutra, saya pakai baju kostum Sinterklas. Saya bawa hadiah untuk memberi kepada orang-orang di jalan, di lampu merah dekat McDonald, Alam Sutra ada jamnya di pinggir jalan. Saya nyanyi lagu Natal. Sleigh bell ring, are you listening? In the land, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the window wonderland. Saudara tahu lagu Natal kan? Saya bagi itu masker, tisu basah kepada orang di jalan-jalan. Ada yang mau terima, banyak, tapi ada yang tidak mau terima. Mungkin dipikirnya memberi ini kan orang kafir. Baju Sinterklas Natal lagi. Itulah. Kita ini korban perasaan. Ya, korban kita ini dilecehkan, dihina, dan lain sebagainya. Dulu pada waktu saya masih muda, gampang kumpul dengan sesamanya. Tapi sekarang susah. Apa-apa mesti tanya dulu agamamu apa. Saudara, tapi tetap pengorbananmu dan pengorbanan kita tidak sia-sia. Karena Tuhan sudah mengorbankan secara sempurna. Apa yang kita lakukan berkorban untuk Tuhan? Bersediakah saudara-saudara? Amin. Yang terakhir adalah kesetiaan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kesetiaan, ya, kita nanti bisa melihat dari Wahyu 2 ayat 10, ya, kita bisa bicara yang lain, tapi nggak usah karena waktunya sudah mulai mepet, ya. Jadi ini setia sampai mati di atas kayu salibnya. Itu saudara-saudara. Kalau kita mau bicara kesetiaan, tidak ada lagi dunia orang yang baik. Orang yang baik, orang setia, orang yang sempurna. Di dunia tidak ada. Setia adalah ketaatan yang berulang-ulang.
Tetapi untuk setia sama seperti Yesus tidak ada. Yang ada itu cuma Tuhan Yesus, tentang kesetiaan, ketaatan, tentang kebaikan dan kebenaran. Tapi kita sekarang sedang terus belajar tiap-tiap hari untuk menjadi orang yang setia. Orang yang taat, orang yang menjadi orang yang baik dan benar sama seperti Yesus. Kita terus belajar, belajar, dan belajar tentang kesetiaan. Baik, saya akhiri dengan sebuah kisah nyata. Bagaimana saya punya seorang anak rohani saya. Ya, dia tinggal di Jakarta, di Tangerang. Ya, katakanlah dia namanya di sini kita pengen Hendra lah. Ya, pada waktu itu dia adalah orang yang sukses dalam hidupnya, menjadi seorang general manager di sebuah real estate di daerah Bekasi. Kaya, kaya. Dan dia punya seorang istri yang jauh lebih muda, beda selisih hampir 20 tahun. Ya, baik saja mereka lah pada waktu awalnya. Tapi saat kejatuhan usahanya Hendra, kita tidak tahu bagaimana bentuk, karena apa sebabnya jatuh. Si istri menuntut cerai di depan pengadilan. Dan ternyata dia kalah karena tidak ada bukti yang untuk bisa dia mendapatkan izin cerai dari si Hendra. Saudara-saudara, sehingga pulanglah si istri dengan masgul, tapi istri tidak mau kumpul dengan suaminya. Anaknya 3 masih remaja-remaja, ditinggalkan oleh suaminya, dan dia pergi kemana tidak ada yang tahu pada waktu itu. Hendra tidak tahu dan saya juga tidak. Saudara-saudara, dalam keterpurukan Hendra itu dia kontrak sewa, nggak bisa lunas karena pekerjaannya itu beda dengan waktu dia masih sehat. Dia sakit-sakitan, saudara-saudara. Gitu, saudara-saudara. Yang terakhir dia tinggal di apartemen di daerah Tangerang juga. Kemudian dikasih pinjam free, bebas. Itu pun dia juga keteteran. Dengan 3 anak, kondisi fisik yang sakit-sakitan, saudara-saudara. Tapi dia tetap setia. Tetap berdoa dengan 3 anaknya. 3 anaknya diajak berdoa. Mezbah keluarga. Dan memang kedengaran memang istrinya selingkuh. Saya tanya sama si Hendra. Hendra, istrimu selingkuh. Apakah kamu masih mau menerima dia? Dia jawab, saya masih mau menerima dia. Asal dia bertobat, saya akan tetap menerima. Saudara, laki-laki mendengar istrinya selingkuh, dia masih mau terima. Statusnya belum cerai, statusnya tetap istri Hendra. Itu masa berjalan, Hendra sakit-sakitan makin parah. Satu hari istrinya datang, bawa orok, bawa bayi 1. Dia bilang sama 3 anaknya, ya ini anak-anak, ini adikmu, anaknya mamah ini. 3 anaknya shock, saudara tahu. Dia membayangkan mamanya yang baik, yang bisa menjaga kesucian dan berharap kembali sama papahnya. Ternyata datang tiba-tiba bawa orok 1 menyatakan ini adikmu. Berarti dari hubungan gelap dengan seorang laki-laki. Saya tidak cerita hubungan gelap dengan siapa. Tapi Hendra tidak diberitahu langsung oleh istrinya, tapi lewat anaknya. Dia selalu ajak dia berdoa, tiap malam berdoa mezbah keluarga, anaknya dididik berdoa, baca firman, pintar anak-anaknya. Cinta kepada Tuhan. Ada satu saya tanya, pada waktu terakhir itu, saya tanya sama Hendra. Bagaimana kamu? Istrimu selingkuh, bawa anak, masihkah kamu mau menerima? Dia pasti masih tetap menjawab. Saya masih mau menerima dia dan anaknya. Karena bagaimanapun juga adalah saya sesuai dengan firman Tuhan. Dia memang perlu untuk diampuni. Dan anaknya tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang tua. Jadi saya harus menerima. Sebagai anak yang terhilang, kita harus menerimanya dia seperti anak yang sibuk yang anak yang terhilang menghabiskan warisan itu dan balik bapaknya memeluk kembali. Itu Tuhan ngasih rema firman itu sama saya. Dan anak itu dia terima. Tuhan ngasih rema sama saya. Kalau kamu ke surga, jadilah lebih anak-anak. Jadi saya terima. Saudara, saya aja karena saya paling dekat dengan dia.
Karena kalau ada apa-apa dia bilang sama saya. Sudah saya anggap anak saya anak rohani. Kalau saya punya apa, saya ke sana. Dia mengeluh sama saya, sakit apa, dia mengeluh. Hari-harinya saya selalu datang. Pernah di tempat saya makan selama 3 bulan. Ada yang kasih Tuhan berkat, sehingga di tempat saya. Pokoknya saya paling dekat. Dan pada waktu itu, saya sering ke sana. Dia pernah ngomong, saya nggak bisa makan hari ini. Anak-anak nggak ada uang. Ya, itulah membantu memberi dalam kekurangan. Kita bukan orang yang berkelebihan, tapi memberi dalam kekurangan. Itu passion saya, saudara. Singkat cerita, ya pada satu hari si Hendra itu sempat pingsan di rumahnya sakit. Sakit, tapi akhirnya juga sudah sembuh kembali. Artinya tidak pingsan. Anaknya pagi-pagi telepon sama saya. Opa, ya nak. Papa tadi malam jam 7 meninggal dunia. Saya nangis, saudara-saudara. Saya tahu betapa dia setinya dan cintanya dia kepada istrinya. Sekalipun tahu bahwa istrinya selingkuh. Tidak gampang memaafkan semacam itu bagi laki-laki. Tapi inilah wajib bagi kita. Kesetiaan kita pegang. Setia sampai mati. Setia dia. Ya inilah sedikit gambaran firman Tuhan. Makna salib bagi anak Tuhan. Memiliki kasih yang sempurna. Korban yang sempurna. Kesetiaan yang sempurna. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Boleh tutup dalam doa hambanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, firman-Mu sudah selesai hamba berbicara, tapi kami percaya, kami semua sudah mendengar dan mengerti. Firman-Mu itu punya kuasa, dan salib itu juga punya makna yang dalam bagi kami, sehingga kami tidak meremehkan, karena salib itu sungguh-sungguh menjadi satu pegangan waktu kami ingat salib, kami ingat bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman ini, pegangnya dan melakukan supaya benar memiliki karakter seperti Kristus, memiliki kasih yang sempurna, kurban yang sempurna, kesetiaan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih hambanya. Luar biasa ya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya, memang nggak mudah ya, kita kalau memiliki kasih kepada Allah ya. Saya teringat dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kasih Allah itu luar biasa ya, sempurna. Gimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Dan yang kedua, korban, ya pengorbanan kita seberapa besar untuk Tuhan. Ya, seperti hari ini kita selalu beribadah di FM. Ini satu bentuk pengorbanan kita juga ya. Kita terus mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu firman Tuhan yang sungguh bisa meneguhkan iman kita, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, kesetiaan. 2 Timotius 2 ayat 13 yang mengatakan, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kesetiaan kita sampai saat ini? Masih setia nggak kita kepada Tuhan? Setia beribadah, setia berdoa, ya, setia terus menunggu, menantikan janji-janji Tuhan. Itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, mau diberkati Tuhan, miliki kesetiaan, ketaatan, terus tekun berdoa, ya, mencari Tuhan. Karena di Matius 7 ayat 7, minta kau maka kau diberi, cari maka kau akan mendapat, ketoklah maka pintu berkat itu akan dibukakan kepadamu. Dan dia akan memberikan berkat yang tersembunyi kepada kita semua orang yang mencari dia lebih sungguh-sungguh. Amin. Luar biasa ya hamba ini ya. Luar biasa ini Pak Gunawan Chan yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati kesehatannya, memberkati anak mantu cucunya, terlebih lagi pelayanannya ya. Tuhan buka terus lebar-lebar pintu berkat untuk dia tetap
melakukan bagiannya untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Gunawan Chen. Sebelum kita melihat ibadah untuk besok, siap-siap ya Bu Biona untuk doa syafaat, bisa Bu Biona? Silakan Pendeta Dirson untuk menampilkan ibadah besok. Ya, Siap. besok. Ya, makasih Bu Biona. Ya, kita besok akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Amir Ari Tonang. Temanya kuasa firman Allah. Ya, hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Bapak Gunawan Chan. Besok kita akan diberkati juga oleh hambanya Pendeta Amir Ari Tonang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu pujian, ada Bapak Kimli, masih ada? Silakan Pak Kimli. Oke. Ya, belum doa syafaat Ibu Biona ya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Kau bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati semua. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahannya Bapak Kimli. Tuhan Yesus berkati bersama keluarga tercinta. Juga Bapak Gunawan Chen yang sudah live duluan, tapi tetap Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga tercinta melimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan, kembali kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan Yesus yang kudus, untuk beribadah bersama di Zoom Family Ministry ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang indah Tuhan, juga untuk sinyal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, maha baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu juga Bapak Gunawan Chen yang telah Kau hantarkan ke tengah-tengah kami untuk mewartakan firman Tuhan yang dahsyat, karena Engkau maha dahsyat selalu hamba-Mu ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau yang menjaganya, Engkau yang memeliharanya, Engkau yang melindunginya ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan hidupnya ya Tuhan. Berkati istri, anak-anak juga
cucu-cucu Tuhan, Tuhan yang pelihara semuanya, Tuhan kami serahkan Bapak Gunawan Chen beserta keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang Maha Kudus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, kami selalu berdoa untuk Zoom Family Ministry, Tuhan bless selalu ya Tuhan, biarlah terus boleh menjadi berkat Tuhan untuk ibadah yang lain yang boleh dibuka secara online maupun onsite. Lindungi, kuduskan, dan sertai selalu Tuhan Zoom Family Ministry kami ini ya Tuhan. Berkati selalu ya Tuhan, biarlah terus boleh jaya Tuhan, boleh terus open, boleh terus dibuka ya Tuhan, dan boleh terus Tuhan yang memberkati sehingga boleh berjalan terus Tuhan untuk bisa Tuhan membawa juga jiwa-jiwa Tuhan tidak hanya yang sudah ada tetapi yang baru Tuhan untuk lebih-lebih lagi Tuhan mendekatkan diri hanya kepadamu. Bless kedua hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan yang kami cintai dan kami kasihi, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Tuhan beserta keluarga tercinta, istri dan anak-anak juga cucu Tuhan. Tuhan berkati semuanya, berkati usaha terlebih pelayanan mereka ya Tuhan, Kau berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan tahu itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau perhitungkan setiap kesetiaan mereka ya Tuhan. Berkati selalu Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra beserta keluarga tercinta Tuhan. Kami serahkan selalu mereka berduanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba percaya juga hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini ya Tuhan, tidak terkecuali siapapun Tuhan, satu persatu Tuhan pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengetahui mereka semua. Roh sukacita damai sejahtera Allah biarlah melimpah atas hidup mereka. Mungkin dalam sakit penyakit, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sudah Engkau pulihkan ya Pak. Mungkin ada dalam pergumulan Yesus atau patah semangat Tuhan, hilang harapan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan ya Tuhan, dan memberikan iman percaya, menguatkan iman percaya mereka bahwa tidak perlu takut ya Tuhan, jangan khawatir, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Dalam nama Yesus, hamba percaya juga berdoa untuk mereka, teman-teman kami Tuhan yang belum sempat hadir pada hari ini, kiranya di hari esok dan seterusnya kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk beribadah Tuhan di Zoom Family Ministry ini ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang jauh kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, anak-anak Tuhan yang terkena busung lapar Tuhan, yang tidak hanya di Indonesia, mungkin di negara lain, di Ethiopia, di Afrika Tuhan, dimanapun Tuhan, tolong mereka semua, cukupkan Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus yang menjadi penghiburan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu hari ini yang telah menjadi membawa pujian penyembahan Bapak Kimli. Tuhan berkati beserta istri, anak Tuhan, Kau berkati usahanya, pelayanan yang Kau berkati ya Tuhan. Juga Bapak Derikson yang juga selalu membantu untuk membuka Tuhan Zoom Family Ministry ini Tuhan, juga untuk record Tuhan, untuk ibadah ini juga Tuhan berkati beserta istri, anak-anak, juga anak-anak diknya dan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, lindungi selalu ya Tuhan, jauhkan dari peperangan, kekacauan ya Tuhan, biarlah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain boleh damai Tuhan, jauhkan Tuhan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, rumah-rumah kami, tempat tinggal kami Tuhan, lindungi, jauhkan dari bencana alam, bencana longsor apapun Tuhan, kebanjiran, jauhkan Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Juga Engkau untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan dengan tulus Tuhan, yang bawa kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada, yang tidak hanya di kota-kota tapi mungkin di kampung-kampung, desa-desa, di gua-gua, di hutan-hutan, we never know Jesus, tapi Engkau yang mengetahui mereka. Mungkin ada keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Bapak cukupkan Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, lihat kesetiaan mereka melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter ya Tuhan, yang Tuhan juga pakai Tuhan untuk merawat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, mungkin karena penyakit virus, bakteri apapun ya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan juga untuk para dokter dan keluarganya Tuhan. Kau juga lindungi Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin beserta jajarannya. Tuhan, beri roh takut akan Kau dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati juga rumah-rumah ibadah Tuhan yang boleh ada Tuhan di Indonesia maupun di negara lainnya Tuhan, di mana mereka
di mana tempat-tempat ibadah ini Tuhan, menjunjung tinggi kebenaran-Mu ya Tuhan, lindungi, jauhkan daripada kebakaran, jauhkan daripada orang-orang jahat ya Tuhan yang ingin menghancurkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berdoa Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan, Tuhan Kau Allah yang Maha mendengar dan Maha menjawab dan Maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Dan malam ini yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kita boleh sehat, kita boleh menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya apapun yang kami lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.